Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Tidak bisa saya pungkiri, tanpa support dan dukungan kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang dan tidak ada apa-apanya. Baik teman-teman, di video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan apa sih yang harus kita siapkan ketika kita akan mulai nge-YouTube atau ingin menjadi seorang YouTuber pemula. Tentunya selain dari HP, kuota, dan peralatan YouTube yang lainnya, yang harus kita siapkan ialah satu, ilmu teman-teman. Ilmu yang harus kita siapkan pertama kali sebelum kita memulai nge-YouTube. Bukan nge-YouTube aja ya, di dalam setiap pekerjaan yang harus kita butuhkan ialah ilmu. Karena ilmu ialah landasan atau dasar utama dari sebuah pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri, tanpa adanya ilmu, pekerjaan yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Karena ilmu ialah dasar atau fondasi dari setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Ilmu itu bisa kita dapatkan satu dengan cara belajar, kedua berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Dari belajar kita bisa mengetahui suatu hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita mengerti menjadi mengerti, dan yang tadinya kita tidak paham dengan belajar insya Allah kita akan menjadi paham ya teman-teman. Selain itu ilmu juga bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati ya, pengalaman-pengalaman yang lalu lah. Karena seperti pepatah mengatakan, pengalaman ialah ilmu atau guru yang sangat berharga. Ketika kita akan memulai YouTube, kita pun harus mencari ilmunya dulu ya teman-teman. Bagaimana cara menjadi YouTuber pemula, alat apa saja yang harus kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan sehingga kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman, agar kita tidak bertabrakan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak YouTube tersebut ya teman-teman. Nah, dengan ilmu yang kita dapatkan dari belajar tersebut, kita akan bisa memahami, bisa mempelajari, dan bisa memahami bagaimana sih cara nge-YouTube yang baik dan benar. Nah, dari mana ilmu itu bisa kita dapatkan? Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara belajar dari para konten-konten kreator yang ada di YouTube. Nah, banyak sekali para konten-konten kreator yang menerangkan, yang menjelaskan secara gamblang apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mulai nge-YouTube, bagaimana cara kita memulai untuk menjadi seorang YouTuber pemula, bagaimana cara mencari subscriber dan 4.000 jam tayang, bagaimana cara mengupload video yang baik dan benar. Semua itu sudah mereka jelaskan secara gamblang di video-video yang mereka upload ya teman-teman. Pilih saja dari para konten kreator yang mana yang lebih kita mengerti, yang lebih kita pahami, dan yang lebih mudah kita praktekkan penjelasan dari mereka. Karena sejatinya tujuan mereka itu sama ya teman-teman, ingin memberikan pelajaran terhadap kita para YouTuber pemula, agar kita pun mengikuti jejak mereka menjadi seorang YouTuber yang sukses. Jadi mereka memberikan pelajaran kepada kita dengan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui. Karena tidak bisa dipungkiri, mereka ini ialah para konten kreator yang mahir, yang sudah mengalami pahit manisnya menjadi seorang YouTuber. Mereka sudah banyak berjuang, sudah banyak berkorban dari nol sampai menjadi seorang YouTuber yang sukses, seorang YouTuber yang besar. Semua itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Mereka banyak berkorban, mereka banyak berjuang, dan pahit manisnya sudah mereka lalui bersama-sama ya teman-teman. Nah, untuk kita para YouTuber pemula, kita tinggal mempelajari saja apa yang telah mereka sampaikan kepada kita. Makanya diusahakan ketika kita menonton video mereka, kita tonton secara full ya teman-teman, secara tuntas. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, jangan semenit 2 menit, tonton secara full. Untuk apa? Agar kita bisa memahami, agar kita bisa mempelajari, bisa mendalami, bisa memahami apa yang telah mereka sampaikan kepada kita. Kalau kita sudah paham, kan kita bisa mempraktekkan apa yang telah mereka pelajarkan secara maksimal. Ya kalau kita nontonnya sepotong-sepotong, ya jelas kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa ya. Istilahnya ketinggalan berita lah, ketinggalan pelajaran. Tapi kalau kita nontonnya secara full,
Tapi nontonnya secara full ini kita simak ya kawan-kawan, kita simak dengan baik, kita cermati, kita amati, kita pahami, baru kita praktekkan. Nah, pada saat itulah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari pelajaran yang kita dapatkan dari para konten kreator tersebut ya teman-teman. Karena tugas kita kan hanya menonton, belajar kepada mereka, ya kan? Kita kan butuh pelajaran dari mereka, butuh pengarahan dari mereka, agar kita juga menjadi seorang YouTuber seperti mereka. Ya biarpun tidak sesukses mereka, ya istilahnya ada untuk menyambung hidup lah. Tidak bisa dipungkiri, orang itu masuk ke YouTube istilahnya bukan buat iseng-iseng, ya terus terang aja untuk cari duit. Kalau kata Bang Vincent Tutor itu untuk cari duit, bukan untuk iseng-iseng ya. Kalau untuk iseng-iseng mau ngapain ya. Jadi istilahnya belajarlah kepada para konten kreator manapun, karena banyak para konten-konten kreator yang menerangkan, yang memberikan pelajaran kepada kita sebagai YouTuber pemula agar kita juga sukses seperti mereka. Ya tinggal kita pilih saja mana yang lebih kita mengerti, mana yang lebih kita pahami, agar kita bisa mudah untuk mempraktekannya. Banyaklah intinya tujuan mereka itu semua sama. Tujuan para konten kreator semuanya sama, untuk memajukan para YouTuber pemula. Walaupun tidak bisa dipungkiri cara penyampaian mereka semua berbeda, tapi tujuannya sama, untuk memajukan para YouTuber pemula. Jadi intinya belajar ya teman-teman, belajar untuk mendapatkan ilmu. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tadinya tidak paham bisa menjadi paham. Karena selain itu, belajar juga sebuah kewajiban bagi kita umat muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Intinya tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, dan tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Berdoa, belajar, berusaha, dan sabar, karena semua itu ialah kunci dari sebuah kesuksesan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung dan support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Karena tidak bisa dipungkiri, tanpa support dan dukungan dari kawan-kawan semua, channel ini tidak ada apa-apanya dan tidak akan bisa berkembang. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jaga kesehatan kalian masing-masing, karena kesehatan ialah salah satu nikmat yang paling utama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.